Shalom, selamat berjumpa kembali di ibadah minggu terakhir di bulan ini. Harapan kami Anda semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan damai sejahtera ada bersama dengan Anda semua dalam masa-masa yang sulit ini. Sebentar lagi kita akan kembali dikuatkan dan disegarkan melalui ibadah hari ini. Mari siapkan hidup kita untuk menerima berkat dan jamahan dari Tuhan. Dan jangan lupa ajak seluruh orang yang ada di rumah untuk mengikuti ibadah hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya ada sukacita dalam Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya. Ya, terpujilah namamu Tuhan.
menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Yes, memerintah untuk selamanya. Beri kemuliaan Tuhan kita. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Yes, namamu yang kami tinggikan Tuhan. Yes, kami percaya Engkau Bapa yang setia. Engkau tak peduli masa lalu kami Tuhan, dan Engkau milih kami. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Kami akan serahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk kemuliaan namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Yesus. Yes. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ya Yesus, ya Yesus, Kau Bapa kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu
yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku setia padamu Bapa. Terima kasih Yesus, Kau Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami Yesus. Yes. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yes. Kau Bapa yang setia. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Amin. Yes. Kuatkanku, dasarku berharap, dan kami mau berserah. Oh, yes Lord, kami berserah. Yes, bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini
ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya Bapak, yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dan satu sukacita selalu kita boleh bersyukur karena kita masih terus diberi kesempatan untuk kita mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dan itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang terus dikuatkan hari lepas hari. Dan saya percaya setiap saudara hari ini mempersiapkan hati saudara untuk saudara menerima kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu saudara supaya apa yang firman Tuhan sampaikan itu boleh menjadi bagian dalam kehidupanmu yang tidak akan pernah terambil dari engkau. Dan kita akan berdoa sebelumnya. Kami bersyukur Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu dan kami akan mempelajari firman-Mu. Kami terima firman-Mu sebagai kebenaran yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus tertanam dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin. Amin. Saat ini kita akan belajar bersama. Judul firman Tuhan saya hari ini saya beri judul Bagaimana kamu hidup? How you live. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan seperti ini Bapak Saudara. Ini menjadi ayat pokok kita, menjadi ayat bahasan kita saat ini. Firman Tuhan mengatakan, karena itu perhatikanlah baik-baik, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kita akan belajar bersama dari ayat ini. Ayat ini dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa kita disuruh memperhatikan, diperintahkan untuk memperhatikan bagaimana kita hidup. Jadi ini ada pertanyaan yang simple, pertanyaan yang sederhana, tetapi maknanya dalam. Pertanyaannya bagaimana kamu hidup? Pertanyaannya how you live? Bagaimana kamu hidup? Apa maksudnya ini saudara? Yang dimaksud adalah, yang dimaksud dari kalimat bagaimana kamu hidup itu adalah bagaimana cara hidup kita sebagai orang percaya. Nah khususnya tadi ayat mengatakan bahwa ada kata hari-hari yang jahat. Hari-hari yang jahat itu hari-hari yang tidak enak, hari-hari yang tidak baik. Dan saya percaya setiap kita setuju mengatakan hari-hari yang kita lalui hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Tapi ini hari-hari yang tidak enak, ya, hari-hari yang boleh dikatakan hari-hari yang jahat. Ketika Paulus memberikan surat ini kepada Efesus, ya, ayat itu secara langsung menunjuk kepada situasi dan kondisi pada waktu itu, ya, jemaat Efesus ada hari-hari yang jahat di mana mereka mengalami tantangan dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya, kekristenan mereka mengalami penganiayaan, ya, sehingga Paulus mengatakan hari-hari ini hari yang jahat. Tetapi ayat itu secara tegas itu memberikan satu perintah kepada
kita atau saya dan saudara, perintahnya itu perhatikanlah dengan seksama. Ya, jadi perhatikan dengan seksama itu artinya serius. Ya, diperhatikan betul-betul hidup kita ini. Bagaimana? Ya, justru dalam situasi yang disebut sebagai hari-hari yang jahat atau hari-hari ini hari-hari yang tidak enak, di tengah masa-masa yang sukar, bagaimana kamu hidup? Nah ini penting, saudara-saudara. Nah, kata hidup ini menarik ya, saudara ya. Karena ini berkaitan dengan apa sih sebetulnya hidup itu dan kenapa kok kita harus memperhatikan hidup kita, bagaimana kita hidup. Nah ini penting. Kenapa? Ya. Nah, itu sebabnya kita akan melihat dari Alkitab, apa yang Alkitab katakan tentang hidup kita ini, saudara, ya. Manusia hidup di dunia ini seperti apa sih sebetulnya, ya. Nah, saya akan mengajak kita membaca bersama dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Ibrani 9 ayat yang ke-27, firman Tuhan mengatakan demikian. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ia dihakimi. Nah, saudara, kenapa kita akan belajar ayat ini? Ayat ini akan menjelaskan tadi apa yang Paulus sampaikan berkaitan dengan kenapa kita harus memperhatikan hidup kita. Ya, apa yang Paulus ingin sampaikan kepada kita semuanya melalui ayat yang kita baca, kita pelajari hari ini. Yaitu apa? Prinsip yang pertama, saudara, dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27 tadi, bahwa yang pertama itu prinsipnya mengatakan manusia itu ditetapkan untuk mati satu kali. Manusia itu ditetapkan untuk mati satu kali. Tadi kan jelas ayatnya ya, bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali. Siapa yang menetapkan, saudara? Yang menetapkan ya hukum Allah. Karena apa, saudara? Allah berfirman, jangan kamu makan buah itu, kalau kamu makan maka kamu akan mati. Itu sebabnya setiap manusia itu pasti akan mati, saudara. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Alkitab mencatat bahwa setiap manusia itu pasti akan mati. Sebutkan siapapun namamu, saudara, semua orang pasti akan mati. Jadi kalau saya boleh katakan, kita yang masih hidup ini hanya antri untuk mati, gitu aja saudara ya. Kapan kita mati ya kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu kapan pastinya atau waktunya kita mati, saudara. Tapi poin yang penting yang saya mau sampaikan, yang harus Anda jangan sampai Anda lupa berkaitan dengan hidup kita, kenapa kita harus memperhatikan dengan seksama hidup kita, saudara. Kenapa? Karena siapapun yang hidup di dunia ini, baik itu orang kaya, orang miskin, tua, muda, laki-laki, perempuan, ya kalau dia itu namanya manusia, maka suatu kali dia pasti akan mati, saudara. Dan ini harus menjadi perenungan kita. Kalau Anda termasuk di sana, itu artinya Anda itu berlaku juga buat Anda. Yang kedua, yang Alkitab katakan dari Ibrani. Tadi ayatnya mengatakan apa, saudara? Bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali dan setelah itu dihakimi. Jadi yang kedua, bahwa ada kata satu kali. Kalau mati hanya satu kali, sebetulnya hidupnya juga satu kali, saudara. Gitu. Artinya apa? Artinya kesempatannya untuk hidup itu hanya satu kali. Karena kekristenan tidak mengajarkan reinkarnasi. Kita hidup, kemudian mati, kemudian hidup lagi nanti ya. Seperti itu, berreinkarnasi tidak. Kita ini Alkitab mencatat bahwa kita ini hanya mati satu kali. Kalau kita mati satu kali, itu artinya kita hidup hanya satu kali. Artinya apa? Kesempatannya itu hanya satu kali untuk hidup di dunia. Makanya Paulus tadi mengatakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan main-main dengan hidupmu. Kenapa? Karena kesempatanmu di dunia itu hanya satu kali kamu hidup di dunia. Ya.
Seringkali kita kan mendengar tuh lagunya viral sekali saudara ya. Lagunya apa saudara? Hidup ini adalah kesempatan. Wah itu lagu itu di ujung bumi manapun tahu saudara lagu itu ya. Tapi ketika orang menyanyi lagu itu, sadar tidak bahwa apa? Bahwa sesungguhnya memang Anda dan saya itu kesempatannya hanya satu kali saja untuk hidup di dunia. Kenapa saudara? Tadi ayatnya mengatakan, karena setelah kita mati, maka kita akan dihakimi. Nah ini orang Kristen kadangkala tidak sadar akan hal ini. Orang Kristen berpikir bahwa, oh orang Kristen ini ya pokoknya percaya Yesus, selamat masuk surga gitu saudara. Alkitab mencatat orang percaya, yang percaya Yesus itu akan dihakimi saudara-saudara. Saya bisa berikan ayatnya saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Ayatnya mengatakan begini, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah saudara, nanti kita ini akan dihakimi. Kualitas hidup kita itu seperti apa? Ya saudara, tentunya akan berbeda. Orang Kristen yang sungguh-sungguh dan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh pasti kualitasnya berbeda. Dan itu akan dihakimi di tahta pengadilan Kristus. Itu berbicara tentang kualitas hidup kita, saudara-saudara. Dan kesempatannya kapan? Untuk kita punya kualitas hidup yang baik. Ya sekarang ini, saudara-saudara. Kesempatannya sekarang ini. Itu sebabnya Paulus pernah berkata begini, saudara. Paulus pernah berkata begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu bagiku bekerja memberi buah. Kenapa saudara? Karena Paulus itu menyadari saudara, bahwa kesempatan dia hidup di dunia itu adalah untuk memberi buah. Kalau dia hidup tuh hidupnya bagi Kristus dan dia harus menghasilkan buah. Kesempatannya kapan? Sekarang. Kalau engkau sebagai ayah, kesempatanmu jadi ayah yang betul-betul mengasihi anak dan istrimu, istri dan anakmu, itu sekarang. Jangan main-main dengan keluargamu. Karena kesempatannya sekarang. Bagaimana kamu hidup? Judulnya kan How You Live, bagaimana kamu hidup. Ibu-ibu, istri-istri, kesempatannya hanya sekarang. Jangan justru engkau menjadi istri yang menceritakan kejelekan suamimu sendiri di depan banyak orang. How you live, bagaimana kamu hidup. Anak-anak, jangan kamu menjadi anak-anak yang tidak menghormati orang tuamu. Kesempatannya kapan? Ya sekarang ini kesempatannya. Itu sebabnya, saudara, kita harus menyadari, perhatikan dengan seksama, dengan serius. Ya. Bagaimana kita hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, hidup yang hanya satu kali itu ternyata sangat singkat, saudara-saudara. Tadi yang pertama, saudara, ini berbicara tentang kehidupan manusia ya, saudara ya. Yang tadi, bahwa manusia itu pasti akan mati. Yang kedua, tadi bahwa apa saudara? Hidup itu kesempatannya hanya satu kali saja. Itu kesempatan kita untuk melakukan yang terbaik dari apa yang kita bisa lakukan. Yang ketiga ini, hidup yang hanya satu kali itu saja ternyata sangat singkat, saudara. Ya, saudara, ada satu statement yang menarik yang sangat terkenal. Life is short, saudara. Hidup itu sangat singkat, hidup itu singkat. Sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, Yakobus pasal 4 ayat 14. Apa sih arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, saudara. Kalau orang-orang tahu, kalau orang menyadari akan seperti ini, hidupnya pasti nggak ngawur, saudara. Hidupnya pasti betul-betul diperhatikan hidupnya. Ya, saudara, Mazmur pasal 144 ayat 4, manusia itu sama seperti angin katanya.
Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Saudara tahu bayang-bayang? Bayang-bayang itu kelihatan sebentar dan kemudian lewat, saudara. Itulah hidup manusia. Ayub pasal 14 ayat 1-2. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Ini kehidupan manusia, saudara. Singkat sekali, saudara. Bahkan Musa mengatakan, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap, saudara-saudara. Kalau umur manusia 1-10 tahun itu digambarkan sebagai satu hari. Sebetulnya kalau 70 tahun itu berarti hanya 1 minggu saja umur manusia. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tinggal saudara ini sedang ada di mana? Anda sedang ada di hari Rabu kah? Kamis kah? Jumat kah? Karena apa? Karena singkat sekali. Nah, saudara, jadi bagaimana kita hidup, saudara? Jika kita tahu bahwa kita suatu kali pasti akan mati, satu kali ya saudara, dan kita sadari bahwa kesempatan hidup di dunia hanya sekali saja, dan hidup kita di dunia sangat singkat, apa yang harus kita lakukan? Tadi kembali kepada ayatnya, saudara-saudara. Ayatnya mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu orang bodoh, sedangkan orang arif itu orang yang wise, saudara. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, ketika kita memperhatikan atau mengevaluasi hidup kita, maka akan ditemukan 2 hal saja. Kategorinya hanya akan ada 2, yaitu apa? Anda termasuk orang bebal atau Anda termasuk orang arif, saudara. Ya, kalau Anda mempergunakan waktu dengan baik, maka engkau disebut sebagai orang yang arif. Tetapi kalau engkau, saudara, ya, tidak mempergunakan waktu, tidak memperhatikan hidupmu dengan baik, ya, cara hidupmu, maka engkau termasuk orang bodoh, saudara. Saya percaya kita tidak mau jadi orang bodoh, saudara ya. Kita pasti ingin jadi orang yang wise. Itu sebabnya, saudara, hari ini kita terima kebenaran firman Tuhan. Kita terima kebenaran firman Tuhan. Bahwa apa, saudara? Bahwa Tuhan mau supaya engkau memperhatikan bagaimana engkau hidup. Perhatikan how you live, bagaimana kamu hidup. Terlebih di hari-hari yang tidak enak, di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah masa yang sulit, saudara, hari-hari yang jahat. Justru saat-saat seperti itu kita harus perhatikan hidup kita dengan seksama, saudara. Saya tidak mau, saudara, atau firman Tuhan juga tidak ingin engkau terbawa dalam situasi yang sekarang ini, saudara. Ya, orang terbuai dengan situasi yang sukar, sesuatu yang sulit, ya, di mana ya ada sesuatu yang baru, ada perubahan yang baru. Tetapi lupa memperhatikan bagaimana kita hidup seharusnya hari-hari ini, saudara. Saya ingin katakan bahwa kesempatannya itu hanya sekarang, saudara. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan serius, perhatikan dengan seksama. Jangan main-main dengan hidupmu. Karena apa, saudara? Karena Tuhan mau supaya setiap engkau menjadi orang-orang yang disebut sebagai orang arif. Orang yang wise, bijak dalam hidupmu. Orang percaya yang bijak. Itu sebabnya, saudara, maknai hidup seperti apa yang Paulus katakan. Hidup ini adalah melakukan yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apapun itu, saudara.
Biarlah kita mau supaya hidup kita berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita nyatakan saudara dengan pujian ini saudara. Kita percaya saudara. Kita percaya. Kita memenuhi panggilan Tuhan. Kita penuhi panggilannya saudara. Supaya hidup kita betul-betul menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Mari katakan saudara, katakan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Demi aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami menyatakan persis seperti lagu ini Tuhan. Kami mau memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Firman-Mu yang boleh menegur kami supaya kami memperhatikan dengan seksama hidup kami ya Tuhan. Kami tidak main-main dengan hidup kami. Kami mau serius Tuhan untuk memperhatikan cara hidup kami. Bagaimana kami hidup ya Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang arif ya Tuhan. Kami perkatakan, biarlah setiap kami boleh meresponi firman-Mu ya Tuhan. Kami mau penuhi panggilan-Mu supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau menemukan kami menjadi orang-orang percaya yang tetap setia ya Tuhan. Punya kualitas hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kami memiliki kualitas yang indah di mata-Mu ya Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, biarlah kami terus merenungkan pertanyaan ini Tuhan. Bagaimana kami hidup Tuhan? Bagaimana saya hidup? Kami mau betul-betul memperhatikan perkataan kami, tindakan kami, bahkan apapun yang kami lakukan. Sebagai siapapun kami Tuhan, sebagai ayah kami rindu Tuhan menjadi ayah yang betul-betul hidup menjadi berkat buat istri dan anak-anak kami Tuhan. Sebagai istri, kami juga rindu Tuhan menjadi istri yang betul-betul menjadi penolong bagi suami. Bersama-sama menjadi berkat buat anak-anak ya Tuhan. Sebagai anak-anak kami juga rindu menjadi anak-anak yang betul-betul Tuhan menghormati orang tua kami. Kami tahu Tuhan, kesempatannya hanya sekarang ini Tuhan. Kami tidak tahu kapan waktunya Tuhan Kau memanggil kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami meresponi firman ini Tuhan, kami akan bersama-sama mengambil satu keputusan ya Tuhan, untuk kami betul-betul hidup dalam kehidupan yang memuliakan Engkau Tuhan. Kami
kami menggunakan hidup ini sebaik-baiknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kebenaran ini yang boleh menjadi berkat buat setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap mereka dimanapun Tuhan mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Kau terus memberkati Tuhan, Kau yang terus memelihara Tuhan, terus berikan kesehatan selalu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang terus Tuhan menyatakan pemeliharaanmu, karena Engkau yang bertanggung jawab Tuhan untuk setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus itu yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, kami terima sepenuhnya Tuhan, menjadi kekuatan yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami semakin menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami pada akhirnya kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Kami serahkan bahkan masa depan kami di tangan-Mu Tuhan. Kami berserah sepenuhnya, Engkau yang memegang kehidupan kami Tuhan. Kami tidak pernah takut untuk hari depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat, dimanapun kau berada, orang percaya dimanapun kau berada, firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, dan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, dan setia sampai akhir hidupku. Haleluya! Biarlah semua puji-pujian dan firman Tuhan pada minggu ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita masing-masing. Biarlah di hidup kita yang singkat dan hanya satu kali ini, kita dapat melakukan hal-hal baik sehingga kita tidak menyesalinya. Mari kita semua saling mengingatkan dan saling mendukung untuk tetap dapat mengakhiri perjuangan ini dengan baik. Terima kasih sudah beribadah bersama. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Greater blessing.